Kelompok 1 yang membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan aliran dalam psikologi. Pembahasan bagian A, sejarah perkembangan dan pertumbuhan psikologi. Sebelum tahun 1879, psikologi dipelajari oleh ahli filsafat dan ahli faal, sehingga dianggap sebagai bagian dari keduanya. Pada masa itu, sebelum ada pembuktian secara empiris atau ilmiah, para ahli hanya mengungkapkan argumen-argumennya dan diikuti dengan pembuktian pemikiran-pemikiran belaka. Beberapa tokoh psikologi pada masa ini yaitu Plato, Aristoteles, dan Augustine. Bagian B, fase perkembangan dan pertumbuhan psikologi. Yang pertama, psikologi kuno. Dalam kurung, psikologi sebagai bagian dari filsafat, tutup kurung. Pada fase ini umumnya ahli psikologi juga merupakan ahli filsafat. Maka tidak heran mengapa filsafat sangat mempengaruhi psikologi. Pada masa ini ada dua ahli filsuf yang sangat berpengaruh, yaitu Plato dan Aristoteles. Bagian kedua, psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada abad ke-19, dunia psikologi mengalami perubahan besar. Tepatnya pada tahun 1879, berdiri laboratorium psikologi pertama yang didirikan oleh Wilhelm Undi Leipzig sebagai menandakan psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Bagian C, aliran dalam psikologi. Menurut pendapat dosen psikologi.com, psikologi memiliki sejarah perkembangan yang mengungkapkan pendapat para ilmuwan dan ahli tentang ilmu kejiwaan. Keilmuan seiring terus berkembangnya tentang kejiwaan, maka bermunculan aliran-aliran psikologi yang merupakan perkembangan ilmu jiwa ke arah modern. Beberapa aliran memperoleh tanggapan pro dan kontra di masanya. Kesimpulan, psikologi muncul pada abad ke-16 dan berasal dari Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Pada tahun 1879, psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat dan ilmu faal. Kemukakan pendapat dan membuktikannya dengan argumen yang berasal dari pemikiran semata. Pada masa psikologi kuno ada beberapa ahli yang terkenal, yaitu Plato dengan ajarannya yang terkenal tentang ide nativisme serta pahamnya tentang individual differences. Lalu tokoh lain yaitu Aristoteles, mulai dari Plato yang terkenal dengan teori form dan matter, di mana ia berkeyakinan bahwa bentuk kejiwaan haruslah memiliki wujud. Kelompok kedua yang membahas tentang perkembangan manusia dalam kurung teori empirisme, nativisme, dan konvergensi, tutup kurung. A, perkembangan manusia. Dalam buku Human Development, definisi perkembangan
manusia adalah proses perubahan dan kemantapan atau kematangan yang dilalui sepanjang rentang kehidupan seseorang. Tujuan ilmu perkembangan ini agar manusia lebih mengerti tentang dirinya. Perubahan dan kemantapan mencakup pada perkembangan fisik yang meliputi pertumbuhan tubuh dan otak, sensori, keterampilan, kesehatan. Perkembangan kognitif yang meliputi belajar, perhatian, memori, bahasa, berpikir, berargumen, dan kreativitas. Perkembangan psikososial yang meliputi emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Tapi tidak ada definisi yang buku dalam tahapan perkembangan ini, tergantung pada konstruk sosial yang dianut di masing-masing negara atau budaya. Bagian B, tahap-tahap perkembangan manusia. Pertama, masa bayi sejak lahir sampai 2 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak 2 sampai 12 tahun. Yang ketiga, masa preadolesen. Yang keempat, masa adolesen 15 sampai 20 tahun. Yang terakhir, masa pematangan diri setelah umur 20 tahun. Bagian C, teori empirisme. Istilah teori empirisme diambil dari bahasa negara Yunani, empiria, yang berarti coba-coba atau pelajaran masa lalu. Teori empirisme menjelaskan bahwa psikologi pendidikan tentang kebenaran yang sempurna tak diperoleh dengan akal, tetapi diperoleh atau bersumber dari panca indera individu, yakni mata, lidah, telinga, dan kulit. Bagian D, teori nativisme. Nativisme merupakan kata dasar dari bahasa Latin natus, yang artinya lahir, atau nativus, yang mempunyai arti kelahiran, pembawaan. Nativisme merupakan sebuah doktrin yang berpengaruh besar terhadap teori pemikiran psikologis. Teori nativisme ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860, seorang filosof. Bagian E, teori konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari kata konvergen, artinya bersifat menuju satu titik pertemuan. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu baik dasar bakat keturunan maupun lingkungan. Kedua-duanya memainkan peran penting. Bakat sebagai kemungkinan atau disposisi telah ada pada masing-masing individu, yang kemudian karena pengaruh lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan untuk perkembangannya, maka kemungkinan itu lalu menjadi kenyataan. Akan tetapi bakat saka tanpa pengaruh lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan tersebut tidak cukup. Misalnya, tiap anak manusia yang normal mempunyai bakal untuk memberi di atas kedua kakinya.
Akan tapi bakat sebagai kemungkinan ini tidak akan menjadi kenyataan jika anak tersebut tidak hidup dengan lingkungan masyarakat manusia. Kelompok 3 yang membahas tentang gejala jiwa campuran (perhatian, kelelahan, dan sugesti). Yang pertama, perhatian. Perhatian adalah reaksi umum yang menyebabkan bertambahnya aktivitas daya konsentrasi dan fokus terhadap suatu objek, baik di dalam maupun di luar dirinya. Perhatian merupakan konsentrasi atau pemusatan kesadaran yang diarahkan pada suatu atau sekumpulan objek. Macam-macam perhatian di antara lain. Yang pertama yaitu perhatian spontan dan disengaja. Yang kedua, perhatian statis dan dinamis. Yang ketiga, perhatian konsentratif dan distributif. Yang keempat, perhatian sempit dan luas. Yang kelima, perhatian fiktif dan fluktuatif. Faktor-faktor yang memengaruhi perhatian yaitu pembawaan, latihan, dan kebiasaan, kebutuhan, kewajiban, keadaan jasmani, keadaan jiwa, suasana di sekitar, dan kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri. Kedua, kelelahan. Kelelahan adalah suatu keadaan atau kondisi, baik jasmani ataupun psikis, bukan suatu dorongan tertentu. Namun demikian, kelelahan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Karena alasan itulah kelelahan dimasukkan di dalam gejala jiwa campuran. Macam-macam kelelahan antara lain kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Teori-teori kelelahan yaitu teori intoksinasi dan teori biologis. Yang ketiga, sugesti. Sugesti adalah suatu proses di mana seorang individu menerima suatu pernyataan dari orang lain tanpa adanya kritik terlebih dahulu. Pada abad ke-19, teori William James menggunakan kata suggest dan suggestion mendekati makna dalam percakapan sehari-hari. Secara harfiah diartikan memberi saran kepada orang lain, dan itu mengacu kepada pemikiran seseorang. Secara singkat, sugesti dimaksudkan sebagai proses psikologi di mana seseorang membimbing pemikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Sugesti dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sugesti kerumunan, crowd suggestion, sugesti negatif, negative suggestion, dan sugesti frustive atau frustive suggestion. Cara menyugesti yaitu membujuk, memuji, menakuti, dan menunjukkan kekurangan dan kelebihan. Sugesti mempunyai peranan penting baik dalam kehidupan pada umumnya maupun di sekolah. Dengan adanya sifat-sifat sugesti dalam kepemimpinan, maka akan terjadi: pertama, pimpinan banyak disenangi anak buahnya. Yang kedua, adanya kepercayaan besar kepada pimpinannya. Yang ketiga, pimpinan akan dihormati, dituruti, dan diperhatikan segala perintahnya. Adapun di dalam lingkungan sekolah akan memberikan kemungkinan: pertama,
anak-anak hormat kepada pimpinan atau gurunya. Yang kedua, anak-anak mempraktekkan pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, anak-anak akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah yang diberikan oleh gurunya. Kelompok 4 yang membahas tentang metode penyelidikan dalam psikologi. Metode ilmiah juga dapat diartikan sebagai metode penyelidikan karena menggunakan penyelidikan untuk memperoleh kebenaran. Metode ilmiah dianggap metode ilmiah yang paling ilmiah karena mengarah pada terbentuknya ilmu pengetahuan atau sklen. Sementara metode non-ilmiah berdasarkan kekuatan pendapat, otoritas, intuisi, rasionalisme, dan empirisme membentuk ilmu pengetahuan berdasar pada akal sehat yang selanjutnya disebut dengan istilah common sense. Dalam memperoleh fakta-fakta pengetahuan tentang tingkah laku yang khusus dalam situasi yang ada hubungannya dengan tujuan dan praktek pendidikan di sekolah, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, psikologi pendidikan akan menggunakan metode-metode penelitian psikologi sebagai berikut. Yang pertama, metode observasi. Yang kedua, metode observasi naturalistik. Yang ketiga, metode eksperimen. Yang keempat, metode tes. Kelima, metode kuesioner. Yang keenam, metode interview. Yang ketujuh, metode studi khusus. Yang kedelapan, metode penyelidik klinis. Yang kesembilan, metode sosiometris. Kelompok 5 yang membahas tentang aliran-aliran psikologi. Pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1879 yang dikenal sebagai bapak pendiri psikologi. Terbentuknya aliran ini didasari pada pendapat bahwa psikologi sudah seharusnya mempelajari jiwa dari segi unsur-unsurnya di mana jiwa tersebut tersusun. Menurut Wundt, objek utama dalam psikologi untuk menganalisis elemen-elemen mental adalah kesadaran. Pengalaman kesadaran oleh Wundt dibagi atas dua bagian, yakni penginderaan, sensation, dan perasaan, feeling. Tokoh-tokoh strukturalisme antara lain adalah Wilhelm Wundt, Edward Bradford Titchener, dan Hermann Ebbinghaus. Bagian kedua yaitu aliran psikologi fungsionalisme. Fungsionalisme merupakan reaksi terhadap aliran strukturalisme tentang tanda-tanda keadaan mental. Pelapor aliran ini adalah salah seorang tokoh psikologi Amerika bernama William James pada tahun 1842 sampai 1910. Yang ketiga yaitu aliran psikologi asosiasionisme. Asosiasionisme adalah aliran yang banyak menekankan pada hukum-hukum asosia untuk menerangkan berbagai gejala kejiwaan. Aliran ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni asosiasionisme lama dan asosiasionisme baru. Yang keempat, aliran psikologi (psikoanalisa). Aliran psikoanalisis merupakan pandangan yang mengingat kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalisis ini diungkapkan oleh Sigmund
Freud yang merupakan seorang ahli saraf. Nah, Sigmund Freud sampai saat ini disebut sebagai bapak psikoanalisis. Yang kelima yaitu aliran psikologi behaviorisme. Behaviorisme dalam kurung sering disebut teori tingkah laku tutup kurung adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati dan dihasilkan oleh respons pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Bagian keenam, aliran psikologi hormik. Istilah hormik berasal dari hormeurge yang arti sebenarnya ialah dorongan dasar. Tingkah laku tidak dapat dipelajari terlepas dari tujuannya. Tingkah laku yang tanpa tujuan tidak lebih daripada refleks. Dan refleks menurut M.C. Dougal bukanlah tingkah laku. Bagian ketujuh yaitu aliran psikologi Gestalt. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang dalam bahasa Inggris berarti from, shape, configuration, wall. Dalam bahasa Indonesia berarti bentuk atau konfigurasi, hal, peristiwa, pola, totalitas, atau bentuk keseluruhan. Psikologi aliran Gestalt memandang totalitas batin yang mengatur atau mengorganisasikan totalitas sebagai suatu hal yang utama, sedangkan elemen kejiwaan lainnya merupakan faktor sekunder. Gejala-gejala fisikis tertentu yang bersifat khusus menurut Gestalt merupakan totalitas yang menentukan tenaga batiniah dalam jiwa manusia. Yang kedelapan, aliran psikologi humanistik. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Abraham Maslow menjadi tokoh penting yang memotori aliran psikologi ini. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Meskipun tokoh-tokoh psikologi humanistik memiliki pandangan yang berbeda-beda, tetapi mereka berpijak pada konsepsi fundamental yang sama mengenai manusia, yang berakar pada salah satu aliran filsafat modern, yaitu eksistensialisme. Yang kesembilan yaitu aliran psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Sebagai besar karya yang berasal dari psikologi kognitif telah diimplementasikan ke dalam berbagai disiplin ilmu psikologi modern lainnya.